Mohon izin saya mulai dulu karena berkejaran waktu dengan Pak Made. Tadi Pak Made minta untuk saya dipercepat karena beliau mau masuk. Padahal saya ada 2 materi, tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, untuk pembahasan kita hari ini kita masih melanjutkan metokep. Kemudian nanti setelah itu kita akan lanjut ke Medlit. Nah, untuk metokep ini kita lebih fokus ke monitoring intraanestesi. Tapi saya yakin untuk pendokumentasian intraanestesi pada kartu anestesi, saya kira Bapak Ibu merupakan suatu hal yang tidak asing. Dan setiap hari pasti Bapak Ibu lakukan. Betul ya? Betul. Nah, sebelum saya ke ini, karena ini adalah format, jadi kita sebenarnya masih melanjutkan dengan pertemuan yang kemarin, yang kasus itu. Tapi kemarin kan kita lebih ke arah dari segi diagnosisnya, kemudian kita ke arah bagaimana pendokumentasian secara intraanestesi. Nah, sebelum ini, kalau hanya sekedar mengisi ini, saya kira Bapak Ibu semuanya dengan merem aja istilahnya, memejamkan mata saja istilahnya ini sudah menjadi kegiatan rutinitas sehari-hari ya? Melek, Bu. Melek ya? Iya, Bu. ya maksudnya ini suatu hal yang pastilah Bapak Ibu setiap hari itu sudah melakukan pendokumentasian ini seberapa kali dengan istilahnya memejamkan mata aja Bapak Ibu pasti sudah expert di bidang ini gitu. Tapi sebetulnya ini kan format yang sudah kita sepakati bersama ya yang nanti akan disahkan oleh Kemenkes ini. Sebelum saya masuk ini saya mencoba mengingatkan dulu arti dari pendokumentasian. Ya, saya share dulu sedikit materi dari saya. Jadi pentingnya dokumentasi asuhan, kalau dalam hal ini Bapak Ibu karena sudah sebagai penata, itu berarti asuhan kepenataan anestesi yang berhubungan dengan yang di standar kompetensi. Namun karena kita masih di proses pendidikan sehingga kita asuhan keperawatan anestesiologi. Bapak Ibu, sebelum saya ke bagaimana pendokumentasian fase intraanestesi, saya ingin mengingatkan sebentar, merefresh kembali bagaimana pentingnya sebuah dokumentasi. Apalagi dokumentasi ini tidak terlepas dari yang namanya proses akreditasi. Akreditasi itu ya intinya bagaimana pendokumentasian kita sebenarnya. Bagus tidaknya pendokumentasian kita, bagus tidaknya akreditasi itu salah satunya itu didukung bagaimana proses pendokumentasian kita. Yang pertama, 90% itu berdasarkan suatu hasil penelitian terjadi ketidaklengkapan dokumentasi. Betul? Dipungkiri atau tidak? Iya, Bu. Iya. Kemudian, mengapa sih perlu adanya suatu dokumentasi? Karena dapat mengurangi kejadian malpraktek atau kejadian yang tidak diinginkan. Artinya adalah dokumentasi yang baik mencerminkan bagaimana perawatan dan pelayanan yang baik. Jadi kalau kita mau dikatakan kita itu sudah melakukan suatu tindakan perawatan ataupun pelayanan yang baik, harus didukung bagaimana pendokumentasian kita. Ya, nyaris saya beberapa sih, tidak semua institusi. Nyaris saya lebih 60% ya, 60-70% itu saya hampir tidak bisa membaca tulisan petugas kesehatan. Saya sebagai ibaratnya saya orang lain itu sebagai petugas kesehatan lain itu saya nyaris saya tidak bisa membaca. Artinya adalah pendokumentasian kita ini masih berorientasi kepada diri kita dan hanya just going saja. Padahal arti kalau kita mau tahu bagaimana pentingnya dokumentasi itu ya kita harus sadar bahwa tulisan kita ini sebenarnya bisa nggak sih dibaca oleh orang lain gitu ya gitu. Ini banyak banget saya jumpai hal-hal yang seperti itu ya.
Nah, terkait dengan bagaimana pentingnya dokumentasi, saya kira Bapak Ibu sudah expert di bidang ini, adalah merupakan suatu bentuk komunikasi terkait dengan bagaimana pelayanan atau perawatan kepada pasien sebagai pedoman dan etik legal dan merupakan suatu hal yang esensial banget. Sesuatu hal yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Saya salah satu orang yang sangat strict terkait dengan dokumentasi, sangat-sangat strict saya ya, karena apapun yang kita lakukan, tulis yang kamu lakukan apa yang kamu tulis, tulis yang kamu lakukan dan kemudian tulis kan gitu ya. Nah, ranah kita sebagai seorang penata anestesi itu, Bapak Ibu memilih care or cure atau bagaimana? Atau mau dua-duanya, atau kita lebih menonjol yang mana sebenarnya antara care dan cure? Bisa dibantu pertanyaan saya? Kalau menurut Bu Nurul nih, Bu Nurul Asiah dari mana? Bu Nurul Asiah. Ibu dari mana, Ibu? Kita diskusi Dari ya. Kebumen. Oh, RSUD Kebumen ya? Dari Kebumen. Ya. Oke. Iya, Bu. Yes, mantap. Dengan Pak siapa ya kemarin itu ya? Pak Kebumen itu Pak siapa ya? Saya sering Pak komunikasi. Agus Suryono. Iya, tapi lupa saya Pak namanya. Agus Suryono mungkin. Bukan. Lupa Mas saya. Agung. Iya, Pak Agung. Pak Oh Agung. iya. Ya, kalau menurut Bu Nurul nih, kita itu lebih ke arah care or cure, Ibu. Seorang penata. Care. Care. Ya, Bu. Care ya, bukan cure ya. Ya, tahu bedanya ya care and cure? Tahu kan? Apa Bu? Bedanya apa? Care and cure itu apa? Apa bedanya? Care. Ayo, apa? Bentar dulu. Oke, mungkin Pak Ridho dibantu. Apa bedanya care and cure? Apa Pak Ridho? Langsung off cam ini. Pak Ridho langsung off cam. Salah pencet, Bu. Yeah. Salah pencet, mau salah dinyalain. pencet. Oh iya, mohon dibantu Pak, apa bedanya care and cure? Kalau kita mau tadi melihat, saya mencoba untuk merefresh kembali bahwa ranah seorang penata anestesi itu dari care or cure. Lebih setuju yang mana, Bapak? Mungkin lebih cure ya. Kayak. Oh, lebih cure. Oke. Berarti beda pendapat antara Bu Nurul dengan Pak Ridho. Lebih ke cure. Kenapa Pak Ridho? Pak Samsul boleh di-mute? Bantu di-mute Pak Samsul. Ya. Ini kayaknya lebih... Gimana Bapak, putus-putus suaranya? Putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya. Oke deh. Bu. Ya mungkin sinyal di saya ya kali ya. Oke deh, Pak Hani Eman, bantu dong. Duh, iya Bu, mungkin lebih ke arah care Bu. Mungkin, ya. Banyak yang mau masuk Halo, Bu. tapi nggak bisa. Iya, kenapa? Iya Bu, banyak yang mau masuk. Mereka Banyak. tertahan di luar. Tertahan di luar? Waduh. Iya, kenapa mereka banyak Bu, banyak yang di luar. Loh, kenapa nggak bisa join di room 9? Iya, Salah room kali. Salah room mungkin di room 10. Di room masuk di room 10. Di room 9 minta tolong dikasih tahu. Katanya banyak yang nggak bisa masuk itu, Bu. Saya juga Bu, saya pakai 2, 1 HP, 1 laptop. Tapi laptop nggak bisa masuk ke 9 Bu. Waduh. Kenapa ya? Coba diinfokan dulu suruh masuk lagi gitu. Iya, ini mereka dengar Bu.
Oh iya ya. Coba ya kendala ada di mana nanti biar saya sampaikan. Bisa masuk, Bu. Masih nggak bisa masuk. Iya, masih tidak bisa masuk. Jadi saya juga pakai. Wait, sebentar saya telepon BAK dulu ya. Apa ya? Kalau handphone bisa, Bu. Oh, suruh pakai handphone aja coba. Pakai handphone katanya. Coba pakai handphone. Saya nggak tahu nih kenapa kok nggak bisa masuk ya. Iya, nggak bisa masuk juga di rumah. Pakai HP juga nggak bisa masuk ya? Nggak ada yang bisa masuk tuh. Ini nggak diangkat deh. Saya telepon BAK. Yang masuk baru 56, Bu. Iya banyak tertahan, Pak. Ntar dulu ini saya chat BAK-nya. Bisa masuk dia. Udah bisa tapi cuma HP, Bu. Kalau HP bisa Oh join. ya, sekarang saya udah bisa nih, udah bisa pakai HP. Udah bisa ya? Coba pakai HP Ya, dulu ya. handphone. Ya. Udah banyak yang masuk. Bisa, saya udah bisa masuk di laptop room 9. Oh gitu. Recording in progress. Oh alah, tadi barusan mati lampu. Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Bisa masuk, Bu. Yenje. Udah, tadi katanya, oh iya nggak bisa masuk karena barusan mati lampu katanya. Oke, baik. Saya minta satu pendapat lagi dari Bu Tuti. Saya, Bu. Oh silakan. Oh iya Pak Hani, maaf. Mas sampai lupa tadi. Karena menurut saya, Bu, lebih ke arah care, Bu. Untuk melayani. Kalau cure untuk pengobatan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Ada pendapat satu lagi? Setuju yang mana? Kalau yang kemarin kan saya dengar ini ya, kita lebih ke arah kolaboratif gitu ya, tindakan-tindakan kita gitu. Tapi tanpa kita menyampingkan care kan, caring kita kan, sehingga Bapak Ibu pada saat menerima pasien dari pre, intra maupun pasca, pada saat Bapak Ibu akan melakukan tindakan yang pendelegasian atau pelimpahan wewenang, itu tetap harus memperhatikan care-nya. Sehingga ini akan berperan terhadap bagaimana proses asuhan Bapak Ibu. Ya, ini kemarin ada Bapak Ibu yang sudah ada hasil yang dari Lombok gimana atau ada informasi terbaru? Ada nggak yang dibahas di Lombok terkait dengan informasi terbaru? Saya belum tahu sih hasilnya. Oke, baik. Untuk prosedur ini saya kira kemarin sudah kita bahas sehingga saya tidak akan mengulang lagi bagaimana standar proses keperawatan anestesi dari pengkajian dengan pemeriksaan fisik. Biasanya Bapak Ibu itu suka dengan 6B. Ya, dari breath, blood, brain, bowel, bladder, and bone. Ya, lebih suka pakai itu. Tapi kita sih pakai itu juga ya. Kita ada versi yang pakai pemeriksaan fisik head to toe, bisa pakai yang 6B, silahkan ya. Intinya adalah sama. Nah, saya mencoba untuk memberikan sedikit informasi bahwa perubahan catatan perkembangan dalam suatu dokumentasi, kita kenal dulu namanya apa? SOAP ya. SOAP. Dengan kepanjangan dari subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana, asesmen dan plan-nya seperti apa. Ya kan? Bahwa evaluasi itu kan ada dua, ada formatif dan ada sumatif. Formatif itu berorientasi kepada proses, evaluasi sumatif berarti berorientasi kepada hasil. Namun sekarang itu kita referensi yang terbaru ini kita nggak pakai SOAP tapi kita pakai SOOAAP ya, di mana di sini kepanjangannya adalah dari subjektif, objektif, opininya apa, optionnya bagaimana, advice-nya bagaimana, dan plan-nya bagaimana.
Tapi yang terbaru ini belum sepenuhnya dipakai. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah sekarang sebenarnya sudah nggak pakai swab lagi. Ini hanya sekedar untuk informasi saja ya. Di kami pun pendidikan belum pakai yang ini. Jadi tapi ini sebagai informasi saja bahwa dunia ilmu itu kan selalu berkembang ya, bahwa evaluasi itu sekarang kita sudah pakai SOOO EEP ya. Subjektif, objektif, bagaimana opini, option, advice dan plan-nya seperti apa. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya dari opini seperti apa ya. Biasanya kalau kita mau berorientasi kepada suatu diagnosis, itu opininya oh dia itu mengalami GEA. Kemungkinan ada appendicitis-nya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kedokteran itu lebih ke arah ke DD ya, diagnosa bandingnya itu apa. Kemudian untuk option-nya kita tuliskan di situ bagaimana informed consent-nya, karena SOOO AAP tadi itu lebih ke arah patient safety-nya sebenarnya. Sehingga option-nya ini apakah segala tindakan kita, apalagi kita penata anestesi itu lebih ke banyak juga untuk tindakan pelimpahan wewenang. Jadi kita harus jelas bahwa harus kita tuliskan bagaimana option-nya, apakah informed consent pasien telah disetujui. Ya. Kemudian advice-nya misalnya untuk mempertahankan kesehatan, advice-nya apa? Kurangi merokok dan alkohol misalnya. Kalau misalnya pada pasiennya mual muntah pasca anestesi, berarti advice-nya apa? Ini lebih ke arah edukasi. Ya, gitu. Sehingga sebenarnya banyak banget terkait dengan tata laksana untuk mengatasi komplikasi pasca anestesi. Ya, tidak hanya misalnya mual muntah antiemetik, tidak harus itu gitu. Sebenarnya banyak ya. Misalnya untuk regional anestesi misalnya, perlu nggak sih misalnya ada pemberian di situ relaksasi misalnya, ya perlu nggak sih dengan adanya pemberian misalnya air jahe hangat misalnya dengan berapa cc misalnya, itu sebenarnya banyak ya. Jadi tidak monoton harus mual muntah kolaborasi langsung jeder antiemetik. Itu yang kadang kita lupa ya, yang kadang kita lupa bagaimana tindakan mandiri kita gitu ya. Walaupun kita cure-nya juga ada, tapi jangan lupa carry-nya ya. Itu pesan saya. Kemudian rencana yang disetujui apa? Jelaskan tentang komplikasi atau hal yang terjadi. Ya, itu contohnya dari kalau kita mau menggunakan SOOO tadi itu EEP ya, itu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak menerima suatu perintah lesan melalui lesan atau telepon? Pernah? Ada, Bu. Ada, Bu. Pasti Sering, Bu. Pasti sering. Ya. Pertanyaan saya, pada saat Bapak Ibu menerima suatu instruksi, perintah dalam bentuk lisan atau by phone, apa yang Bapak Ibu lakukan? Didokumentasikan boten? Boten, Bu. Dokumentasi, Bu. Ada yang didokumentasi, ada yang tidak. Kok bisa tidak, Pak Samsul? Ya kadang kalau use dulu gitu kan, dokter pasiennya udah ini siap dokter, dulu gitu. Itu kayak gitu termasuk perintah kan Bu ya? Saya kadang tidak menuliskan di status Ibu. Kenapa Bapak? Iya. Yang itu harus ditulis ya Bu ya? Saya nggak pernah tulis Bu kalau kayak gitu Bu. Harusnya iya, karena ada formnya harusnya. Harusnya ada, kalau di Pak Mumbani di RSUD Brebes sudah ada formnya nggih Pak? Pakainya lembar pencatatan terpadu, perkembangan terpadu. Di lembar kuning itu yang gabungan dengan ada perawat, ada dokter satu. Nanti saya konsulkan, misalnya ini pasien ini gimana dok? Oke, selesai. Use dulu, saya tulis di situ bias dulu. Terus nanti sebar itu, esbar di tanda tangani nanti pas dokter datang seperti itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya merefreshkan kembali ya. Jadi perintah lisan, baik itu
suatu instruksi baik itu secara lesson ataupun secara by phone, itu kita wajib tulis secara lengkap dari titik koma. Pasiennya mengalami kegawat daruratan misalnya di intraanestesi ataupun pasiennya mengalami suatu tindakan ataupun apa di pre, intra ataupun pasca. Instruksinya apa? Kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul memang siap diintubasi atau siap dilakukan tindakan spinal ataupun apa, catat instruksi itu datang itu jam berapa. Tulis secara lengkap apa bunyi instruksinya. Kalau perlu baca ulang dan ejak norumnya, alfa, beta, kayak gitu-gitu. Ya, cherry misalnya, delta dan lain sebagainya. Itu harus kita inikan. Ini kalau kita mau berbicara secara arti pentingnya suatu dokumentasi. Jangan lupa kemudian konfirmasi kembali secara lisan dan buat suatu tanda tangan. Apa sih yang harus ditulis lengkap? Isi perintah. Isi perintahnya Bapak Ibu suruh ngapain? Suruh tindakan intubasi. Ingat loh ya, tindakan intubasi itu tindakan mandiri atau tindakan pelimpahan wewenang? Pelimpahan wewenang, Bu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, dokter SPAN-nya belum datang, pasiennya sudah menunggu. Oke deh, lakukan dulu tindakan. Padahal itu tindakan pelimpahan wewenang. Tanpa Bapak Ibu harus tuliskan itu. Kalau misalnya terjadi apa-apa nanti pada saat tindakan intubasi, yang disalahkan siapa? Penata, Bu. Kita, Bu. Pernahkah ada kejadian seperti itu? Enggak Belum, ada. belum. Belum ya? Pernah, Bu. Pernah? Kejadian apa? Kejadian apa, Pak? Apa Ada, Bu. namanya? Oh, oke, dari Pak Tobiin dulu deh. Ya sebenarnya kejadiannya sih mungkin apa namanya sederhana ya, tapi setelah ada laporan dari apa namanya dari tim akhirnya jadi besar karena itu tadi mungkin kita lemah di sisi pendokumentasian. Oke. Akhirnya dari itu saya dan teman-teman yang di rumah sakit segala macam dokter harus tertulis gitu. Oh, iya. Dan sesuai dengan SPO yang ada. Sekarang begitu, Bu. Yes. Nah, itulah kadang itulah kita Indonesia. Kita menjalani sesuatu itu kalau udah ada kejadian dulu, baru kita sadar. Padahal harusnya kan kebalik ya, harusnya ya memang SOP-nya itu kita harus menuliskan dulu gitu, apa isi perintahnya. Kalau memang karena ada suatu yang namanya suatu petugas kesehatan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada suatu kadang oke deh, saya percaya deh penata itu luar biasa untuk kompetensinya, skillnya itu hebat gitu ya. Mungkin kadang lebih hebat gitu dari dokternya gitu kadang. Tapi kadang kita lupa bahwa oh iya, apapun saya, lebihnya pun saya, itu saya tetap ada penanggung jawabnya gitu ya. Itu yang kadang kita lupa di situ. Sehingga hal-hal sepele yang kadang kita tidak perhatikan, itu akhirnya nanti menjadi suatu masalah dan akhirnya booming, apalagi sekarang masyarakat kan kritis banget ya gitu. Nama lengkap dan tanda tangan pemberi perintah siapa? Nama lengkap dan tanda tangan penerima perintah siapa? Tanggal dan jam. Itu kudu wajib. Nah, saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu apakah ada form seperti ini. Misalnya contoh formulir perintah lisan khusus ada. Jadi dari nomor, tanggalnya siapa, isi perintahnya apa, penerima siapa, pemberi perintah siapa, pelaksana perintah siapa, dan lain sebagainya. Ada yang sudah menggunakan form ini? Sudah, Bu. Sudah? Di siapa? Di Kardina. PPT namanya, Bu. Oh, di Bapak Tobiin? Ada ya? Oke, ada. alhamdulillah. Yang lainnya? Ada, Bu, kalau di sini di rumah sakit kita di Papua sini ada juga CPPT sama. Jadi catatan terintegrasi. Jadi semua klinisi siapapun itu semua tulis di dalam, Bu. Oke, good. Bagus. Saya berikan apresiasi bagi teman-teman yang sudah ini ya. Karena kadang kita itu ya, apalagi kalau kita tahu bagaimana pentingnya dokumentasi itu, kita sama sekali tidak akan pernah mengabaikan ini gitu sebetulnya. Nah, yang harus kita dokumentasikan tentu saja dari seluruh tahapan fase, dari pre, intra, sampai pasca, ya, dari
pre itu apa yang harus kita dokumentasikan, ya, dari edukasinya bagaimana, tindakan pra itu sendiri apa, persetujuannya bagaimana, kita cek bagaimana keselamatan pasien, tindakan selama dan pasca anestesi apa, evaluasi dan transport pasien itu bagaimana. Kadang kita lupa, pada saat transport itu terabaikan atau tidak? Kadang, ya. Saya yakin sih tempat Bapak Ibu sih memang nggak ada, semuanya mah baik-baik aja gitu. Tapi kadang kita lupa pada saat transport dari intra sampai ke pasca itu walaupun hanya dia berapa meter, tapi kadang kita lupa tidak terdokumentasikan di situ, ya gitu. Pada saat kita transport tiba-tiba pasiennya muntah gitu ya, atau ada retching gitu ya. Jadi itu yang kadang kita lupa ya. Saya kira ini untuk edukasi dan lain sebagainya, saya tidak akan membahas tentang itu. Terus kemudian ini kalau misalnya kita memberikan edukasi atau komunikasi ya gitu. Jadi semoga sih Bapak Ibu juga sudah menggunakan ini ya, apalagi yang sudah tipe pendidikan, rumah sakit tipe pendidikan. Kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan edukasi kepada pasien, saya tidak tahu sampai seberapa jauh sih edukasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada pasien, tapi saya yakin pasti sesuai dengan SOP gitu ya. Jangan lupa dituliskan di form khusus. Ada nggak Bapak Tobiin? Kalau di Pak Tobin ada ya? Ada, Bu. Ada. Ya. Oke, ada ya, bagus. Semoga sih memang benar ada ya. Kadang saya pun melihat di rumah sakit mana tipe C atau tipe B kadang nggak ada ini gitu. Kadang nggak ada ya untuk komunikasi edukasi kadang nggak ada gitu. Oke, saya kira ini nggak usah. Bagaimana keselamatan pasien intraanestesi, kejadian yang berisiko yang perlu diantisipasi oleh dokter bedah siapa, dengan perawat, dokter anestesi dan bedah siapa, dokter anestesi siapa, untuk perawat dan penata itu apa. Saya kira Bapak Ibu lebih paham ini ya untuk bagaimana K3 atau patient safety-nya. Oke, ini saya nggak akan ini ya. Saya nggak akan sampai ke sini, saya kira Bapak Ibu, saya lebih ke arah ini aja. Ini contoh-contoh aja kok. Saya kira juga di tempat Bapak Ibu masing-masing ada. Yang ingin saya, nah ini untuk yang intra, oke. Bapak Ibu, ini ya, kalau ini kan dijadikan satu ya. Dijadikan satu dari peri anestesinya. Di sini, nah di sini ada proses bagaimana. Nah ini yang harus kita ini kan ya, yang kemarin sudah sempat saya sampaikan, kita jangan sampai ini apa ya, ada sedikit konflik ya, maksudnya kita harus mempunyai suatu rumusan tersendiri. Kalau ini saya baca, diagnosa ini masih merujuk kepada apa, Bapak Ibu? Proses keperawatan ya? Ya, lebih ke arah proses keperawatan. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama ya. Walaupun kita tahu bahwa untuk suatu misalnya gini, pasiennya mual muntah pasca anestesi. Saya perawat anestesi, si B penata anestesi. Tugas saya sebagai misalnya saya penata anestesi, si B perawat anestesi, itu untuk mengatasi mual muntah pada pasien, itu caranya sama atau beda, pertanyaan saya? Beda, Bu. Oh, beda? Beda. Oh, beda. Bu, beda, Bu. Oke, bedanya gimana, Pak Bambang? Dari Pak Bambang dulu deh. Kita lihat pasiennya, Bu, misalnya karena faktor kecemasan atau faktor dari keadaan hemodinamik, kita katakanlah memberikan edukasi pada pasien, misalnya napas dalam atau bagaimana, atau memberikan motivasi dia nggak stres sehingga dalam operasi gitu. Terus kalau perawat anestesi akan memberikan tata laksana PONV-nya kayak apa? Maksud saya tata laksana PONV pada tindakan pada profesi keperawatan perawat dengan profesi penata anestesi sama atau beda? Sama, Bu.
Sama atau beda? Tadi ada yang beda bilangnya. Kalau saya sama, Bu. Tadi ada yang beda. Sama saja, Bu. Oh, sama Untuk saja. edukasi secara misalnya kita komunikasinya ke pasien kita itu sama. Untuk pemberian untuk kecemasannya kita memberikan edukasi biar pasiennya tidak cemas. Kemudian untuk menenangkan pikirannya kita bisa alihkan ke lebih kepada doa. Jadi kalau saya antara kita dengan yang profesi lain sama sih. Sama ya, tidak terkotak-kotak ya. Iya, kita tidak bicara tata laksana pemberian obat ya. Ya, kalau misalnya kita pemberian obat pun kan sama aja. Profesi kita juga akan berkolaborasi ke dokter, profesi lain pun juga akan berkolaborasi ke dokter kan gitu ya. Tapi intinya kan sama. Pada saat kita akan mengurangi mual muntahnya pasien seorang penata anestesi dengan seorang perawat, apa yo beda? Sama kan? Nah, itu maksud saya. Jadi walaupun ini kita masih batang tubuhnya adalah basic science nursing, tapi itu yang kemarin saya usulkan, kita rumuskan bersama sehingga nanti kita bukukan sehingga ini menjadi acuan untuk pendidikan dan untuk teman-teman semuanya nanti di lapangan sehingga tidak ada lagi untuk meminimalisasi terjadinya konflik dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh bahwa cemas misalnya ya. Ini cemas, kemudian ini kan harusnya jadi satu ya, jadi satu format gitu ya. Saya kira Bapak Ibu yang kemarin sudah disampaikan kan jadi satu dengan format PAB yang bedah ya, perawat bedah ya, benar? Iya, Bu. Nah, ini yang saya maksud ya, ini yang saya maksud. Walaupun secara PAB-nya ini kita jadi satu dengan perawat bedah, tapi paling tidak kita punya standar tersendiri ya, gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi sebenarnya untuk intervensi itu ya sebenarnya tidak terkotak-kotak. Oh, kamu profesinya A ya, kamunya begini. Kamu profesinya B, kamunya ya harusnya begini. Misalnya kayak gitu. Yang namanya tata laksana itu ya sebenarnya ya sama gitu kan. Cuma caranya beda ya, gitu. Tergantung kondisi pasien gitu kan, Bu ya. Dalam kondisi pasien pun antara misalnya sama-sama kondisinya A, antara profesi A dengan profesi B sama-sama dalam menangani masalah A kan sama, Pak. Nggak beda. Ya makanya saya itu kadang risih dengan adanya konflik-konflik tuh risih gitu loh. Maksud saya tuh. Jadi ya wong kita kan orientasinya kan ke pelayanan gitu kan. Kita orientasinya ke pelayanan ya sebenarnya konflik-konflik seperti itu tuh nggak perlu diperbesar gitu. Intinya ya tapi tetap kita harus punya standar khusus gitu untuk kita penata sebagai acuan kita. Nah ini take home message saya ya, pesan saya. Banyak petugas kesehatan yang mengeluh tidak mempunyai waktu. Dulu ada tamu. Dengan pernyataan di atas setuju tidak Bapak Ibu? Banyak petugas kesehatan yang mengeluh tidak mempunyai waktu untuk menulis dan melaporkan hasil tindakannya. Semoga sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oh ya, kelihatan ada. Enggak. Apapun itu, saya tidak menyalahkan atau saya bisa memaklumi. Ya, apalagi ini katanya ini suatu tindakan anestesi Bu, kalau kita lama-lama carrying dan lain sebagainya nanti pasiennya keburu ini dokter SPA-nya keburu nggak sabar dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, kalau kita sadar bahwa apakah Anda lebih suka menghabiskan waktu di pengadilan untuk 12 minggu, 5 hari dalam 1 minggu, dari jam 9 sampai jam 5 sore kita hanya untuk duduk, untuk kita diproses. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya belum merasakan tuh kayak gimana gitu, tapi kalau udah merasakan, aduh, udah hati-hati banget tuh kata Pak Tobiin. Ya Pak Tobiin ya? Udah merasakan sih, ye? Saya juga merasakan, Bu.
Sudah Oh merasa gitu. aman. Oh sudah ya. Ya, jadi ini saya hanya reminder saja, saya hanya mengingatkan saja bahwa mulai sekarang kita junjung tinggi dokumentasi. Oke, ya, setuju ya? Oke, setuju. Baik. Nah, ini saya mendapatkan amanah Bapak Ibu. Untuk kita sharing bersama sebelum kita ke Medlit. Ini adalah form intra-anestesi. Saya mohon bantuan Bapak Ibu, adakah yang perlu dikoreksi dari form ini? Ini adalah khusus yang intra-anestesi aja. Ini yang kartu anestesinya kan ya. Jadi ada nggak dari awal infus perifer, dari tempat dan ukurannya, terus kemudian terpasang CVC atau enggak, posisinya seperti apa, obat premedikasinya apa, bagaimana proses induksi, tata laksana jalan nafasnya apa, intubasi apa, ventilasi apa, dan lain sebagainya, sampai dengan nanti harus ada tanda tangan penata anestesi dan SPAM. Saya minta bantuan 1 menit untuk dibaca. Kalau Bapak Ibu tidak ada masukan, nanti kita lanjut. Tapi kalau ada masukan, saya catat sebagai bahan masukan. Ini adalah yang nanti Bapak Ibu akan pakai. Yang notabene akan disahkan oleh Kemenkes. Saya hanya dapat titipan saja untuk men-share ke Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan. Tapi kalau nggak ada masukan, sudah sesuai, ya sudah. Masukan Bu Nova, Ya, Pak Kadek. silahkan Pak Kadek, silahkan Pak Kadek. Maaf ya, ini mengenai premedikasi, mungkin kan setiap rumah sakit mungkin beda ya. Ini yang kami alami di rumah sakit kami, selama saya kerja di anestesi, belum pernah melihat premedikasi oral ya. Maksudnya bagaimana? Oh, iya kalau sesuai teorinya kan memang ada ya Pak ya. Sesuai teorinya itu ada, tetap ada, makanya kita tetap tulis. Tapi kalau memang sebagian besar mesti IV lah ya gitu kan. Sebagian besar IV, tapi sesuai teorinya memang ada beberapa rute itu. Jadi tetap kita tuliskan di situ. Itu deh, Pak Kadek. Ya Bu Nova, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada Mas, silahkan Pak Vendor. Iya, kalau sesuai dengan pengamatan saya, format yang Ibu tampilkan, itu saya sudah sangat setuju karena mirip-mirip dengan kami Rumah Sakit Prof. Kando, hanya sedikit saja berbeda dia punya gambar atau penulisan, cuman setelah saya lihat ujung-ujungnya sama, udah sangat bagus ini Bu. Oh gitu ya, sudah ya, berarti Ya. Intinya sudah nggak ada masukan. Oke, tinggal nanti di tiap masing-masing fase ini, tinggal ini menjadi PR kita bersama yang kemarin saya usulkan ini untuk kita buat di fase intra-anestesi itu masalah yang ada di pasien itu apa, nanti kita rumuskan di dalam form ini, problem, tujuan, intervensi. Ya Bu. Nah gitu ya, setuju ya Bapak Ibu? Ya, setuju Bu. Oke, sekarang saya share link untuk link presensi Metocap. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Enggak ada. Tak ada. Ya Bu, saya Bu. Ya, silahkan Tak Pak ada, Topik. tak ada, cukup. Cukup. Tak ada, cukup aja. Baik, tak lama-lama kita Ya, ya. dah lama-lama Ibu, aduh manisnya. Lama-lama. Pertama lama-lama gitu ya. Lama-lama maunya lama-lama. Tapi enggak cukup waktunya. Aduh, Bapak ini mah. Ya Bu. Makasih ya Bu. Ya Bu. Sami-sami. Oke, ini sudah ya link sudah. Link presensi Metocap sudah ya. Udah Bu, udah muncul Bu. Oke, sekarang saya ke Medlit. Agak ngebut sedikit saya. Besok saya pakai recording ya, karena besok saya kira untuk materi besok Medlit saya tidak terlalu ini, sehingga saya pakai recording sehingga nggak ada pertemuan besok dengan saya. Oke, sekarang kita akan membahas studi literatur. Nah, Bapak Ibu udah dapat pembimbing ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oh Pak Vendor dengan saya sudah masuk grup ya Pak ya? Sudah Bu. Sudah. Saya juga dengan Bu Nova Bu.
Oh, siapa? Ya. Saya Pak Feldi, Bu. Oh ya, baik. Nanti untuk pertemuan pertama saya yang dapat bimbingan dengan saya pertemuan Zoom ya, Bapak Ibu ya. Saya kalau nggak salah ada 9 orang. Ya, nanti Ya, Bu. untuk kita diskusi judul karena saya butuh suatu penjelasan yang khusus untuk Bapak Ibu tidak perlu untuk mahasiswa bimbingan saya tidak perlu untuk kemarin udah ada pengarahan dari Pak Danang, koordinator. Sudah? Belum. Oh, belum ada, Bu. Oh, belum ada pengarahan. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Cuman sudah di-share aja pembimbingnya siapa gitu. Iya. Cuma di-share aja, Bu, tapi belum Baru ada. tadi pagi, Bu. Oh, buku panduannya sudah nerima? Belum juga. Belum. Hanya udah, Bu. Udah, Bu. Tapi belum dibaca semua. Oh iya, nggak apa-apa, nanti belum sambil jalan. sempat dibaca, Bu. Ya, Bapak Ibu, berarti artinya Bapak Ibu karena sudah mendapatkan pembimbing, berarti langkah pertama Bapak Ibu yang harus diambil adalah studi literatur. Sudah mulai mencari referensi-referensi kan? Sudah. Ya, Bu. Atau belum? Belum. Belum. Nunggu Pak Made, Bu. Oh, nunggu Pak Made, yang pembimbingnya Pak Made ya? Kan katanya janji mau ngasih link. Oh, iya. Nanti di sini juga ada kok link-linknya banyak banget. Oke, baik. Ya, kita akan membahas tentang studi literatur. Apa sih itu? Ada yang tahu apa itu studi literatur? Apa Pak Mumbani? Belajar, Bu. Oh, belajar. Oke, Pak Jeffrey Barus apa Pak Jeffrey Barus? Alah, masih di mute, Pak. Ya. 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 Jadi studi yang menjadi referensi dalam penelitian, Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mencari sebuah literatur itu ada kata kunci. Jadi kalau kata kunci kita salah, tidak tepat, ya Bapak Ibu akan mempengaruhi bagaimana proses pencarian literatur yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nanti link-linknya juga ada kok, jangan khawatir. Oke, studi literatur adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Jelas. Studi literatur adalah merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menyelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan judul, berarti mau tidak mau sudah harus melakukan telusur literatur, ya, atau telusur studi pustaka. Nah, bagaimana caranya? Cara mendapatkan literatur jelas. Bapak Ibu juga semuanya tahu. Bisa dengan melalui perpustakaan atau bisa dengan melalui internet. Saya kira untuk perpustakaan bisa lah ya gitu. Mungkin perpustakaan daerah masing-masing atau di manapun atau di UHB atau di mana banyak ya. Nah, di perpustakaan ini ada perpustakaan yang bersifat umum. Ya. Kemudian ada yang bersifat internet, yaitu biasanya kita pakainya yang jurnal ya. Nah, berikutnya teknik membaca. Pada saat Bapak Ibu membaca sebuah literatur, baik itu buku ataupun jurnal ataupun apapun tentang studi pustaka, ada dua sistem, skimming dan scanning. Apa bedanya? Skimming digunakan untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks. Saya ulang, skimming itu gagasan untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks. Untuk mengetahui apakah suatu artikel sesuai dengan apa yang kita cari atau tidak. Untuk menilai sebuah artikel tersebut apakah menarik untuk dibaca lebih lanjut secara mendetail.
kecepatan membaca secara skimming itu biasanya 3-4 kali lebih cepat dari membaca biasa. Jadi, skimming dan scanning ini butuh suatu keterampilan khusus. Tidak mudah, tapi pasti Bapak Ibu bisa lakukan. Apalagi saya gitu yang sudah faktor U gitu. Untuk melalui suatu proses skimming itu nggak bisa langsung ketemu ini bicaranya apa sih, tentang ide apa sih sebenarnya misalnya ya, atau terjadinya komplikasi hipotensi sebenarnya apa sih clue-nya di situ misalnya. Banyak gitu bicara tentang hipotensi tapi clue-nya kadang nggak dapat gitu, harus dibaca lagi berulang-ulang dan lain sebagainya. Jadi di dalam proses skimming ini kecepatan membaca itu bisa 3-4 kali lebih cepat dari membaca biasa. Kalau scanning digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Berbeda ya. Kalau skimming itu gagasan utamanya itu pokoknya apa? Dia benar nggak sih membahas PONV? Dia benar nggak sih membahas antara nyeri dengan perubahan hemodinamik misalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau scanning itu sudah lebih ke arah spesifik. Nah, scanning ini biasanya kita ketahui dengan pasti apa yang sudah kita cari sehingga berkonsentrasi untuk mencari jawaban yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya scanning ini kita butuh gerakan yang cepat gitu untuk menemukan sebuah kata frase. Jadi, proses skimming dan scanning ini perlu Bapak Ibu lakukan pada saat nanti membaca soal UKOM. Saat Bapak Ibu tidak bisa menerapkan skimming dan scanning, sebenarnya foto ini soal ini pengen kemana ini arahnya, kok nggak bisa memahami itu, bablas waktunya, karena satu soal itu kan 1 menit, berarti 180 soal itu berarti 3 jam. Jadi proses skimming dan scanning ini perlu Bapak Ibu kuasai ya. Bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara membaca proses atau speed reading namanya. Kalau di istilah UKOM itu speed reading itu harus perlu. Itu salah satu trik untuk kita lulus uji kompetensi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja interupsi bertanya ya. Nah, kita untuk generasi sekarang ini kita lebih prefer dengan internet ya gitu. Mau cari apapun di internet ke saat berkabar. Secara singkat, mengapa strategi pencarian di internet itu diperlukan? Karena yang pertama jelas, di sana sangat tersedia banyak informasi, beraneka ragam, memperoleh informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan, menghemat waktu dan mempermudah pencarian. Nah, inilah yang akan kita bahas, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan sebuah referensi yang tepat sesuai dengan yang kita cari. Ya. Nah, kalau kita mau mencari sebuah pencarian literatur melalui sebuah internet secara umum, itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Bisa dengan simbol matematika. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada tuh tanda yang harus Bapak Ibu masukkan, mau tanda plus, mau tanda min atau tanda petik itu punya arti tersendiri. Jadi referensi yang ada di internet itu dia akan kebacanya berbeda. Walaupun hanya tanda plus, min ataupun tanda petik itu dia membaca referensinya akan berbeda. Kalau salah, kita salah mencari kata kunci ya wes salah gitu. Kita nggak akan dapat sebanyak yang kita inginkan. Itu kalau kita mau menggunakan simbol matematika atau filterisasi. Yang kedua, kita bisa pakai horse searching. Kita bisa pakai URL, file type atau title searching. Ini akan kita bahas satu-satu. Nah, Bapak Ibu bisa selama ini Bapak Ibu kalau mencari sebuah literatur pernah nggak memakai tanda ini? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Langsung apa? Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari PONV, berarti langsung aja PONV gitu ya? Di Google langsung. Judulnya, Bu. Ketik topiknya. Oh gitu. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya, Bapak Ibu bisa coba simbol matematika ini digunakan untuk menyaring referensi dari sebuah internet. Jadi pencarian Bapak Ibu itu tidak akan gelendrah kemana-mana nanti. Oke, PONV semuanya akan muncul PONV gitu ya. Tapi itu belum terfilter. Jadi ibaratnya glomerulus itu dia belum bisa melakukan fungsinya untuk memfiltrasi. Jadi semuanya akan masuk ribuan artikel atau bahkan yang tidak kita inginkan pun masuk ke situ gitu.
Paham, C? Jadi gunanya untuk simbol matematika itu untuk membantu penyaringan referensi dari tanda plus, min, dan tanda petik. Sekarang tanda plus itu dipakai untuk apa? Tanda plus, kalau misalnya Bapak Ibu akan mencari sebuah referensi terkait dengan kecemasan pre-anestesi, itu saya yakin pasti Bapak Ibu mencarinya ya kecemasan pre-anestesi, bablas gitu ya, nggak ada tandanya ya. Betul, Bu, betul. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dicoba misalnya dengan kecemasan plus pre-anestesi. Gitu. Sehingga nanti di situ akan tersaring dalam internet itu dia akan ngebaca semua referensi yang ada kaitannya dengan pencarian kita akan lebih valid sesuai dengan yang kita inginkan, tidak ngelentrah kemana-mana. Nah, itu plus dipakai untuk mengandung kata kunci lebih dari satu. Ya, gitu. Kalau hanya mau mencari mual muntah saja ya berarti mual muntah saja kan berarti bukan pre-anestesi pun akan masuk ke situ gitu. Tapi kalau ada dua kata mual muntah PONV plus pasca anestesi misalnya, nah itu akan muncul khusus untuk membahas artikel tentang itu. Simbol main itu akan dibaca oleh internet, itu diartikan sebagai kecuali. Jadi operator internet itu dia akan mencari referensi di internet yang tidak mengandung kata kunci yang didahului. Jadi misalnya Bapak ingin mencari kata ikan, tapi yang ikan yang saya maksud pokoknya kecuali bukan bandeng deh. Semua jenis ikan kecuali bukan bandeng. Berarti Bapak Ibu harus memakai kata min ikan, min bandeng. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari kata kunci perubahan hemodinamik atau hemodinamik misalnya, kecuali di pre-anestesi misalnya. Jadi Bapak kalau kecemasan pre-anestesi itu kan udah banyak ya. Tapi Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih kecemasan pasien di intra dan pasca. Misalnya intra lah ya, saya bilang intra. Ya udah berarti ikan, min, pre anestesi karena yang Bapak Ibu singkirkan adalah yang pre. Paham ya? Tanda-tanda simbol 2 ini. Nah, akan berbeda kalau Bapak Ibu pakai tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mencari referensi yang mengandung beberapa kata kunci yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu akan mencari sejarah anestesi, ya berarti harus pakai tanda petik. Bukan hanya sejarah, beda loh ya, antara sejarah plus anestesi dengan tanda kutip sejarah anestesi berbeda ya. Bapak Ibu bisa bedain ya. Kalau Bapak Ibu mencari selama ini ingin mencari misalnya sejarah anestesi itu kan mesti dituliskannya ya sudah sejarah anestesi gitu kan. Iya, Bu. Pasti muncul ya, referensi muncul ya, pasti muncul. Tapi kalau kita lihat ke bawah lagi, daftar referensi yang ada di bawah, belum tentu di situ akan berbicara tentang sejarah anestesi yang kita inginkan. Gitu. Jadi itu kan merupakan suatu kata frasa yang tidak terpisahkan. Jadi kalau mau bicara tentang sejarah tok ya enggak bisa, bicara anestesi tok ya enggak bisa, tapi saya ingin mencari sejarah anestesi. Itu menjadi gabungan sehingga saya harus memakai tanda petik. Paham, J? Paham. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga dengan menggunakan horse searching. Horse searching itu biasanya yang sudah mempunyai web. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui terkait dengan apa sih informasi juga bisa dengan melalui host searching ya, misalnya pakai UHB atau misalnya seorang mahasiswa ingin mencari dalam kemasan artikel ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan arsitektur komputer yang terdapat pada situs-situs perguruan tinggi. Nah, berarti dituliskan, ingat loh ya, tanda petik adalah suatu gabungan dua kata. Ya, jadi silakan bisa dikombinasi dengan plus artikel plus tanda petik apa
Nah, kalau misalnya mau Bapak Ibu mau mencari referensi lewat host, ya udah berarti tinggal dituliskan aja. Edu itu biasanya semua perguruan tinggi masuk ke Edu. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari artikel yang ada di UHB. Di sini hostnya kan berarti Edunya UHB ya gitu. Nah, itu nanti bisa ya gitu. Bu, izin Bu. Ya. Masih banyak teman-teman yang nggak bisa masuk, Bu. Ya Allah, apa ya? Terus saya suruh ngapain? Gimana caranya saya? Pakai HP juga nggak bisa, Mas. Iya, ada yang beberapa terlempar, Bu. Mau masuk lagi nggak bisa, Bu. Bisa, beda waktu ya? Sudah. Saya kurang tahu juga, Bu, kalau misalnya. Ya Allah, kasihan ya. Terus gimana ya? Iya, saya nggak tahu, Mas. Ini tadi katanya yang nggak bisa masuk yang tadi awal tuh karena mati lampu. Tapi nggak tahu nih karena kenapa. Ya, terus kemudian ini bisa pakai URL. Ya, teknik searching atau teknik pencarian dibatasi pada URL. Itu membantu. Jalan. Iya. Di-mute dong. Di-mute ya. Ya. Mute all dulu. Kenapa? Kalau nggak di-mute all kadang kepencet jadi terbuka suaranya. Oke, ya. Jadi bisa pakai URL juga ya. URL itu yang ada di atas itu loh. URL-nya apa? Bisa diklik. File type. Nah, file type ini misalnya Bapak Ibu ingin mencari dalam bentuk dokumen. Nah, berarti titik 2 misalnya nih ya, seorang mahasiswa ingin mencari presentasi PowerPoint untuk mata kuliah sejarah fisioterapi misalnya atau sejarah anestesi atau apapun. Tinggal dikasih titik 2, kasih PPT. Kalau ingin mencari dokumen, ya berarti titik 2 DOC. Kalau Bapak Ibu ingin mencari yang PDF, titik 2 PDF. Begitu. Ya, gitu. Sehingga nanti semuanya PDF yang akan Bapak Ibu cari. Jadi yang dokumen, yang apa itu slide player atau yang PPT itu semuanya akan terabaikan. Ya, kalau Bapak Ibu pakai file type, tergantung Bapak Ibu mau pakainya yang apa. Paham, J? J, paham. Oke, nanti. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari e-book, ya, tambahkan Bapak Ibu ingin mencari misalnya anestesi, buku anestesi e-book, ya, anatomi misalnya yang ingin saya cari. Kalau anestesi ya berarti tuliskan anestesi plus tanda kutip e-book, tanda kutip, gitu ya, gitu. Oke. Terus kemudian ini kalau mau pakai Bapak Ibu mencari gambar, audio dan video simulasi, ya. Caranya seperti ini, ya. Jadi tanda petik dulu, ya, karena ini gabungan, jadi saya harus pakai tanda petik anatomi fisiologi. Saya kan ini 2 kata, ya. Jadi saya pakai tanda petik plus saya inginnya pakainya video. Nah, berarti plus VCD. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sumber pustaka yang baik, Bapak Ibu? Yang terbaik dari yang terbaik adalah dari jurnal penelitian up to date. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menemukan jurnal penelitian yang 10 tahun terakhir, disampaikan saja nanti ke pembimbing. Ya, gitu, karena insya Allah kita tahu bahwa untuk masalah ini atau tema ini itu sudah banyak diteliti belum sih? Itu kita insya Allah tahu, ya, gitu. Sehingga kalau memang penelitiannya Bapak Ibu memang susah untuk mendapatkan 10 tahun terakhir, tinggal dikomunikasikan saja. Saya kira tidak ada masalah ya, gitu. Itu yang terbaik adalah jurnal penelitian, terbitan resmi dari lembaga penelitian atau institusi atau organisasi resmi. Ya, WHO misalnya, ya itu kan organisasi resmi. Itu juga dikatakan itu sumber pustaka yang baik. Kemudian buku. Buku memang ditulis oleh ahlinya dari sumber yang resmi. Saya kira juga
Harusnya sih buku itu harus ditulis oleh ahlinya gitu ya. Kemudian baik itu situs resmi suatu lembaga atau situs resmi dari suatu pemerintah, misalnya dari Kemenkes boleh ya. Kemudian dari apalagi misalnya ya, atau IFNA ya gitu ya, boleh, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak boleh adalah artikel majalah dan koran. Ya. Terus kemudian dari novel, dari blog, Wikipedia tidak boleh. Ya, Wikipedia tidak boleh ya. Gitu. Ini yang tidak boleh nanti dijadikan sebagai sumber ilmiah. Kalau untuk baca-baca aja sih enggak apa-apa. Tapi untuk sebuah referensi ilmiah itu tidak diperkenankan untuk 4 ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada topik pembahasan untuk masing-masing sumber pustaka. Nanti bisa dibaca ya. Nanti bisa dibaca. Ini kan nanti pasti akan saya upload ya. Bagaimana OPAC ya. OPAC itu Online Public Access Catalog. Ya, di sini merupakan suatu program yang membantu dalam menelusuri informasi pustaka baik untuk koleksi cetak maupun digital. Nanti Bapak Ibu nanti tinggal ketik aja Online Public Access Catalog atau OPAC. Nah, di situ ada tuh pencarian sederhana, kata kuncinya Bapak Ibu ingin apa, tuliskan. Ya, gitu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Ya, silakan. Kalau memang sih untuk referensi yang banyak kita jumpai itu bahasa Inggris. Tapi yang ingin saya tekankan, jangan alergi untuk jurnal-jurnal bahasa Inggris ya. Jangan alergi. Kita berlatih aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau pakai OPAC di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ini boleh ya. Ini ada, nanti tinggal Bapak Ibu cari. Di situ ada kesehatan, ada pendidikan, ada semuanya. Insya Allah di situ ada ya. Di sini OPAC untuk PNRI, Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu nggak usah harus datang ke PNRI gitu ya, dengan pakai web ini aja udah bisa. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa sumber pencarian literatur yang gratis dan berbayar. SendDirect itu hampir 99%. Yang satu ada sih yang kalau kita pintar tuh bisa kita mencari SendDirect yang nggak berbayar. Tapi ini yang berbayar, jadi kita harus transfer dulu, baru kita nanti akan mendapatkan full tag-nya. Tapi kalau abstrak bisa. Ya, yang berbayar ini ada abstraknya, tapi kita tidak bisa mendapatkan full tag-nya. Ya. Springer, SendDirect ya, atau SendDirect ya, IBS Cohost ya, dan lain sebagainya itu ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca yang sebelah kiri ya, yang ada tulisannya. Bapak Ibu pilih aja yang gratis. Skyhook ya, banyak banget di sini ya, gitu. Nanti tinggal diklik dituliskan aja webnya ini, nanti insya Allah Bapak Ibu akan dapat Scholar. Nah, ini banyak banget Scholar yang kalau mau bahasa Indonesia banyak nih juga di Scholar ya. Kemudian Skyhook tuh ada juga ya, bisa bahasa Inggris banyak ya, bahasa Indonesia. Guys. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ini juga contoh-contoh pencarian Google Scholar. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk aja, tulis, ketik Google Scholar gitu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan mencari, silahkan kata kuncinya apa dimasukkan. Ingat tadi ada tanda baca, kalau memang silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu cari, mau pakai min, mau pakai plus, atau pakai tanda petik 2. Nah, itu sesuai tergantung dari Bapak Ibu ya. Gitu. Bisa dibaca ya. Google Scholar. Nah, ini juga. Nah, Bapak Ibu nih. Bapak Ibu menggunakan kata-kata and, or, not, itu juga akan berbeda nanti yang muncul. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan and, ini adalah untuk mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Ini sebetulnya hampir sama dengan kata-kata dia mau menggunakan simbol matematika, ya. Itu juga boleh. Ya, mau pakai kata-kata and, or, frase, not atau min minus tadi itu juga boleh ya, silakan
semoga nanti bisa diiniin ya, bisa dipraktekkan sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa ini. Nah, ini kalau dari PNRI banyak banget Bapak Ibu jurnalnya, dari apa nih? Sumber-sumber untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu banyak banget. Jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau menjadi anggota untuk PNRI, Bapak Ibu tidak usah repot. Kadang ada yang terkunci ya. Ada yang terkunci sehingga nanti Bapak Ibu harus menjadi anggota dulu. Klik aja webnya ini ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan diarahkan di situ. Nah, ini kalau mau pakai yang portal Garuda dari Dikti. Nah, banyak ya, nanti tinggal dibaca, jangan khawatir kok Bapak Ibu. Banyak banget, ini dari portal Garuda juga ada. Silahkan nanti tinggal di search kata kuncinya apa. Ini webnya sudah ada di sini. Nah, ini ya. Ini kalau mau Bapak Ibu pakai aplikasi Mendeley atau EndNote. Saya dulu pakai dua-duanya. Ya, tapi saya dulu lebih prefer pakai yang EndNote. Tapi sekarang saya hanya pakai yang Mendeley aja. Saya berikan contoh ya, yang Mendeley ya. Nanti Bapak Ibu harus download soalnya, harus pakai Mendeley soalnya. Oh, ini Zotero juga bisa. Ya, dulu Zotero, EndNote, Mendeley itu pakai semua, tapi ada yang kalah sih, artinya karena tertumpuk-tumpuk ya. Zotero ini juga enak kok. Nanti tinggal diinstal aja Bapak Ibu. Ini enak nih Zotero nih. Nah, ini adalah contoh apa nih, jurnal-jurnal penerbit jurnal Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang Indonesia berarti pakai ini nih ya, jurnal penerbit yang dari sini nih. Ya, dari Sinta. Itu kebanyakan bahasa Indonesia. Ya, nanti tinggal klik aja. Ya, klik aja misalnya kata kuncinya apa, Bapak Ibu mau pakai yang bahasa Indonesia, ini kebanyakan ada di Sinta. Sinta itu kan ada Sinta 1 sampai Sinta 5 ya. Terindeks, itu terindeks. Arjuna juga ada ya, ini banyak, nanti bisa di. Nah, itu ya. Nanti ingatkan saya untuk sedikit melihatkan Mendeley aplikasi aja, nanti saya share karena kayaknya pertemuan beberapa hari lagi dengan Pak Made itu sudah aplikasi Mendeley. Nanti saya ingatkan ya sebelum saya tutup. Sekarang kita ke sitasi. Bapak Ibu, sitasi itu adalah penyitiran yang mengacu kepada sumber pengetahuan hasil karya orang lain yang telah atau yang belum dipublikasikan. Jadi sitasi itu cara menunjukkan pada pembaca bahwa materi itu dalam karya kita berasal dari hasil karya orang lain. Jadi misalnya gini, saya menuliskan teori bahwa asma adalah inflamasi kronik yang ada di saluran pernapasan misalnya. Saya mencetak buku seperti itu. Nah, saya ini mengadop pengertian itu dari referensinya si A. Bapak Ibu mengambil referensinya saya. Ya, jadi kan Bapak Ibu kalau tidak bisa menemukan referensinya si A, Bapak Ibu berarti mensitasi punya saya. Walaupun saya ngambilnya dari orang lain. Nah, itu adalah cara sitasi. Ya, itu contohnya adalah sitasi seperti itu. Jam berapa ini? Oh, masih jam 3. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini sedikit lagi. Plagiarisme. Plagiarisme itu kita jiplak. Ini yang wajib kudu kita hindari. Ya. Kasus yang termasuk plagiarisme adalah mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu itu mengambil kata-kata atau sebuah kalimat yang ada di suatu referensi, tolong jangan lupa tuliskan siapa Bapak Ibu yang diambil referensinya. Karena kalau tidak, orangnya itu bisa tahu, kita bisa dituntut. Pembimbing sampai dengan institusi itu akan ke bawah. Ya. Yang kedua, mengcopy tulisan atau ide orang lain tanpa memberikan atau menyebutkan sumber. Ya, itu juga tidak boleh.
mencuri ide itu juga enggak boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu itu mau mengambil ide, izin dulu sama yang memberikan ide. Boleh enggak itu diambil, Bu? Misalnya seperti itu, ya. Karena ini sempat juga terjadi ya di sesama dosen. Ya, lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, kita kadang sharing-sharing gitu ya terkait dengan kita mau melakukan penelitian apa bla 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 gitu. Tapi langsung diambil oleh yang lain tanpa izin dari kita. Nah, itu juga enggak boleh. Itu namanya plagiarisme. Berikutnya, mengutip perkataan atau tulisan orang lain tanpa memberikan tanda petik atau question mark. Ya. Jadi berikan question mark atau suatu tanda petik yang tanda petik 2 kayak tadi itu ya. Itu berarti mengutip pertanyaan. Misalnya menurut Prof bla 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 bla. Tulislah apa yang kamu kerjakanlah kemudian tulislah, misalnya seperti itu, kan mengutip kata-kata orang. Ya. Jadi itu harus dituliskan tanda petik atau berikan question mark. Ya, karena itu bukan kata-kata kita sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa jangan sampai kita salah mengutip, ya gitu. Kadang kita kebalik-balik, ya. Nah nanti jangan khawatir, nanti akan ada pembimbing kok yang mengarahkan kita sampai ke referensinya, tata tulis referensi kita benar atau tidak, itu nanti ada pembimbing. Kemudian mengubah kata namun mengcopy struktur kalimat dari suatu sumber tanpa memberikan kredit. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ingin mengambil referensi supaya nanti parafrasenya itu bagus, baca dulu, kemudian ubah kalimatnya, ya, ubah kalimatnya tanpa mengubah arti atau makna dari kata itu. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, dijamin plagiarismenya sedikit. Nah, ini ya, karena Bapak Ibu nanti di akhir publish, di akhir semester, Bapak Ibu pada saat nanti akan mempublikasikan skripsinya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus mengecek apakah berapa persen plagiarisme yang ada di Bapak Ibu. Duplikat Bapak Ibu itu berapa persen. Jangan sampai nanti Bapak Ibu biasanya yang terjadi di mahasiswa itu begini. Di situ ada jurnal, kemudian di-copy satu alinea jedet, kemudian copy paste. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau kayak begitu, Bapak Ibu baca dulu satu alinea itu maksudnya apa dengan menggunakan skimming tadi, skimming dan scanning itu dicerna, maksudnya apa, tuangkan ke dalam kata-kata Bapak Ibu. Tapi tetap harus menggunakan referensinya yang Bapak Ibu adopt tadi. Ya, gitu. Sebagian besar masalah plagiarisme dapat diatasi dengan menggunakan citasi yang benar. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu citasinya benar, ya, insya Allah Bapak Ibu tidak akan diklaim plagiarisme. Nah, level-level plagiasi itu banyak, ada levelnya. Kalau sampai berat berarti akan dihukum. Ya, mengcopy seluruh paper tanpa menyebut pengarang aslinya. Ini saya pernah mengalami, saya sebagai anggota peneliti, kalau saya sebagai anggota peneliti itu saya lebih ke arah pengambilan data. Ya, terkait dengan pembahasan dan lain sebagainya itu ketua peneliti. Ternyata setelah dicek plagiarismenya 85%. 90% malah. Wah, itu parah banget itu. Itu enggak boleh. Itu artinya adalah mengcopy. Jadi semua apa yang ada di seluruh paper itu tumplek-plek, copy paste, pembahasan masukkan ke paper kita. Itu hati-hati enggak boleh ya. Mengcopy lebih dari separuh 50% paper tanpa memberikan kredit bagi pengarangnya. Ya, itu juga tidak boleh. Boleh enggak, Bu, kita mengcopy 50% dengan kita tetap mengacu kepada pengarangnya? Boleh. Ya, boleh, tapi sebisa mungkin gunakan parafrase kita sendiri. Ya, sehingga nanti pada saat dicek, karena nanti ada suatu aplikasi untuk mengecek bahwa papernya Bapak Ibu itu terdapat plagiasi atau tidak sih. Itu ada alatnya sendiri ya, secara online itu ada.
Ya, kemudian yang ketiga, mengcopy sebagian elemen karya tulis orang lain seperti kalimat. Saya mute dulu. Bisa di mute all ya. Pak Ridho, kayaknya Pak Ridho deh yang harus di mute ya Pak Ridho ya. Sebentar lagi kita selesai. Ya, makasih Pak Ridho. Ya, gitu ya. Mengcopy sebagian elemen karya tulis orang lain seperti kalimat, paragraf atau ilustrasi gambar. Nah, Bapak Ibu hati-hati pada saat mengadop gambar, entah itu gambar dari internet, terus kemudian gambar dari misalnya mau dari apa sih maksudnya buku anatomi dan lain sebagainya, tolong dicantumkan di bawahnya biar referensi kita mau pakai siapa. Ya. Kemudian mengcopy sebagian besar paper dengan menyebut sumber aslinya tanpa menyebutkan yang jelas bagian mana yang merupakan ide sendiri dan mana hasil orang lain. Nah, ini yang kadang kita sering lakukan. Kita mencampur adukkan antara punya orang lain dengan punya kita. Itu keliru. Kadang satu alenia itu ada yang kita ambil dari orang lain, ya. Misalnya nih, alenia kita ada 12 baris. 10 barisnya itu kita ambil dari orang lain, yang 2 baris itu dari pernyataan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu menyantumkan yang 2 baris itu referensinya itu ada di akhir paragraf. Itu enggak boleh. Harusnya di akhir paragrafnya itu harusnya ada di baris nomor 10. Referensinya itu Bapak tuliskan di baris yang ke-10, bukan yang di baris 12, karena yang dua baris terakhir itu kan punyanya Bapak Ibu, bukan pendapat atau bukan dari referensi. Nah, itu juga hati-hati ya, gitu. Nah, pada level apa sebuah plagiasi itu dapat diterima atau dapat ditolerir? Tidak ada. Tidak ada, semua level tidak dapat diterima. Plagiasi tetap plagiasi meskipun itu kecil. Ya. Jadi, kalau kita mau publish itu kita sebetulnya ada batasnya, ya. 15 sampai maksimal banget 25%. Lebih dari 25% nggak bisa. Jadi kesamaannya dengan orang lain itu harusnya di bawah 25 ya. Kalau jurnal-jurnal yang bagus malah 15%, nggak boleh 20, nggak boleh 25. Ya, karena kita pada saat nanti akan mempublish itu harus menyertakan ini keterangan berapa nilai plagiasinya kita itu berapa, itu harus disertakan. Oke, itu sampai di sini. Nah, ini ya jenis-jenis plagiarisme tadi, ada plagiarisme ide, ya, mengulang penelitian orang lain, desain dan analisisnya sama, tapi tidak menyebutkan sumber aslinya. Itulah kenapa perlunya ada keaslian penelitian. Kalau Bapak Ibu itu mengambil judul, misalnya, aduh kok saya belum dapat judul ya, gitu. Terus kemudian Bapak Ibu mengadop dari jurnal yang ada di internet, atau judul yang ada di internet. Tolong Bapak Ibu nanti masukkan judul itu nanti ke dalam poin keaslian penelitian. Jadi bahwa penelitiannya Bapak Ibu itu mirip dengan penelitiannya si A. Nah, itu nanti sehingga Bapak Ibu tidak akan dikatakan sebagai plagiarisme, ya. Kemudian dari plagiarisme isi, ya. Ini ya isinya tadi sudah. Kemudian plagiarisme kata dari demi kata, mengutip tadi, ya. Plagiarisme mozaik itu adalah menyambung, menggabungkan atau menyisipkan tanpa ada sebuah rujukan. Ya. Jadi misalnya gini, pengertian PONV. Menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini, kemudian Bapak Ibu gabung jadi satu. Cetet. Bapak Ibu akan menuliskan referensinya siapa berarti? Paham nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, Bapak Ibu akan meneliti tentang PNV. Bapak Ibu mencari referensi apa sih sebenarnya PNV? Bapak Ibu menemukan referensinya si A, PNV adalah si B, PNV adalah si C, PNV adalah. Nanti referensi yang Bapak Ibu tuliskan siapa? Gabungan kan itu? Semuanya. Tiga-tiganya, ya, tiga-tiganya, tidak boleh satu. Nah, itu nanti akan bagaimana Bapak Ibu nanti akan belajar mendelay. Pusing? Ya, pusing. Sanksi. Nah, sanksi plagiasi bagi mahasiswa. Pertama, akan ditegur. Kedua, diperingatkan secara tertulis. Ketiga, penundaan pemberian hak mahasiswa. Keempat, pembatalan nilai.
Kelima, pemberhentian dari status mahasiswa dan sampai terparah pembatalan ijazah apabila mahasiswa sudah lulus. Jadi, Bapak Ibu, nek Bapak Ibu itu nulis skripsi, kemudian ketahuannya Bapak Ibu itu sudah lulus, ijazah Bapak Ibu akan dicabut, dan ini terjadi pada dosen. Ada di universitas ternama di Indonesia, ya, ternama di Indonesia, dan gelarnya sudah prof padahal. Akhirnya ada bui, kena bui. Jadi kan itu tadi ya, Mbak? Iya, yang ya, SC apa ya? Ya, SC. Ya, ya, thank you. Ya, Pak Hadi di mute. Ya, makasih Pak. Ya, gitu ya. Itu terjadi juga di dosen, Pak, tidak hanya di mahasiswa, dan malah banyak dosen ya. Gitu. Dan akhirnya kena bui sampai gelar profnya sampai dicabut. Bagi dosen jelas akan teguran, ya, peringatan tertulis,